Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita lanjutkan bacaan dari kemarin. Kemarin, Yesus mengambil perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dan sekarang dia menjelaskan maksudnya. Maksudnya, kita dengar tadi, seperti Bapa yang mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Luar biasa. Yang dimaksudkan menjadi orang yang dikasihi. Dan oleh sebab itu, ketika Yesus sebut dalam ajarannya, ikutilah perintah-perintahku, dia sama sekali tidak bermaksud memberi sesuatu yang akan menguasai kita atau membatasi kebebasan kita. Sebaliknya, dia mau supaya kita seperti dia di hadapan Bapanya. Bapanya mengasihinya tanpa batas. Dia juga mengasihi kita secara yang sama, dan kita diundang untuk menjawab kasih itu. Hal ini bisa kita umumkan dengan bacaan pertama tadi. Bacaan tentang pertemuan semua penatua dan rasul dan umat untuk berdiskusi, haruskah orang yang bukan Yahudi ikut aturan umat Yahudi dengan disunat dengan semua aturan dari hukum Taurat, atau bebas dari tuntutan itu. Dan kita dengar bahwa Petrus sendiri membela sifat dari Paulus dan Barnabas, yaitu bebas. Yang penting bukan disunat atau tidak disunat, tetapi iman, hubungan mesra dengan Yesus. Santo Ignatius dari Loyola yang ahli untuk latihan-latihan rohani, dia berkata, kalau kamu mulai berdoa, mulai dengan pikir, aku dikasihi Bapa. Apapun dosa kita, apapun keadaan kita, dikasihi Bapa. Dan ini yang perlu kita rasa, berkat sifat Yesus terhadap kita. Besok kita akan dengar Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabatku. Dan dalam pembangkitannya, dia akan berkata kepada Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaraku. Kita saudara Yesus, kita sahabat Yesus, bukan hamba. Maka Petrus sudah mengerti hal itu waktu dia kunjungi orang yang bukan Yahudi, Cornelius, dan di situ melihat bahwa Roh Kudus juga turun atas keluarga itu seperti dia turun atas gereja. Dia mengerti bahwa dulu waktu dia lihat suatu piring dengan semua hal yang haram menurut hukum Taurat, Allah berkata kepadanya, makanlah, tidak ada lagi yang haram. Ini yang menjadi bagian pertama dari diskusi itu. Kita lihat bahwa sesudah itu Yakobus, saudara Yesus, mengatakan bahwa boleh beri pembebasan, tetapi juga harus menjaga persatuan. Bisa jadi ada orang yang menganggap makanan itu haram, jangan aku makannya. Bukan karena saya anggapnya haram, tetapi karena saya tidak mau menyinggung perasaan saudara. Ini juga yang dikatakan oleh
Paulus dalam surat-suratnya, seandainya satu makanan bisa membuat orang lain rasa tidak enak, lebih baik aku tidak makan. Dan ini tentunya kita harus ingat bahwa pada waktu itu Ekaristi adalah sungguh-sungguh makanan, bukan suatu upacara seperti sekarang di mana kita sama sekali tidak merasa dalam perjamuan. Tetapi waktu itu memang mereka makan bersama semeja, dan inilah yang perlu kita pegang, kedua-duanya. Pegang bahwa Yesus tidak mau membatasi kebebasan kita, tetapi menghargai kebudayaan semua orang, dan yang pokoknya percaya kepadanya, percaya kepada kasih Bapa kepadanya dan kepada kita. Tetapi dari segi lain, menghargai orang lain. Jangan menyinggung mereka, jangan berkata, wah aku sudah tahu bahwa ini tidak haram, maka aku... Tenanglah, supaya justru dalam hubungan antara kita, kita saling mengasihi, seperti Yesus mengasihi kita. Saling mengasihi berarti saling menghargai. Dua bacaan hari ini membuat kita menggali itu, dan pokoknya Yesus berkata, semua itu supaya kamu bersukacita. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ini yang penting, bukan menjadi orang yang selalu pikir apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, tetapi rasa terbuka, bersukacita. Kita tahu kata itu, seorang kudus yang tidak bersukacita bukan seorang kudus. Sri Paus Fransiskus sudah berkata dalam salah satu dari suratnya bahwa Santo Vincentius de Paul adalah orang yang justru punya banyak humor, suka bergurau. Bergurau bukan ringan-ringan, tetapi membebaskan. Misalnya Louise de Marillac, kawannya, dari sifat terlalu ikut aturan-aturan. Bergiranglah, kata Vincentius, dan kadang-kadang dia mengolok-oloknya dengan sopan, dengan penuh kasih, supaya dia rasa lebih bebas. Aku minta, turutilah perintahku seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal dalam kasih-Nya, supaya sukacitamu penuh. Kalau kita selalu bisa memberi kabar baik semacam itu, tidak berarti semua gampang, tetapi membebaskan dari rasa muram dan rasa sedih, kita akan pasti membawa suatu harapan untuk dunia yang sekarang begitu cemas dengan berbagai ancaman dan kesulitan. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menghendaki semua orang mengalami kasih-Mu. Semoga semua bangsa bisa hidup bersama, membangun persaudaraan yang semakin kokoh, sehingga semua orang mengalami kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.